Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-7 di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi pertemuan ke-7 ini saya akan membahas tentang media transmisi wireless. Salah satu media transmisi di jaringan komputer yang nantinya bisa kita gunakan. Pada prinsipnya kalau berbicara tentang media transmisi ada dua. Yang pertama ada media transmisi wired atau kabel. Yang kedua kita bisa menggunakan media transmisi wireless atau yang non kabel. Tentang konsep media transmisi jaringan, medium yang digunakan komputer untuk mengirim dan menerima pesan itulah yang disebut dengan media transmisi. Dalam artian media transmisi merupakan medium yang digunakan komputer atau sejenisnya untuk mengirim dan menerima pesan yang nantinya akan dikirim ke satu device dengan device yang lainnya. Setiap media memiliki spektrum elektromagnetik yang berbeda-beda, baik itu jaringan wireless ataupun jaringan wired. Spektrum elektromagnet menggambarkan lebar jalan yang dimiliki media yang dapat dilalui sinyal dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Contoh kalau kita menggunakan media transmisi kabel, contohnya ada 3 jenis kabel yang bisa kita gunakan. Ada kabel koaksial, yang kedua ada kabel twist pair, yang terakhir ada yang namanya kabel fiber optik. Tentunya masing-masing media memiliki spektrum elektromagnetik yang berbeda-beda. Ada 2 jenis media transmisi jaringan yang bisa kita gunakan. Yang pertama bisa menggunakan yang guide atau yang biasa disebut dengan wired atau kabel. Yang kedua kita bisa menggunakan yang nirkabel atau wireless. Nah, untuk materi pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang media transmisi wireless atau nirkabel. Oke, tentang media transmisi unguided atau yang biasa disebut dengan wireless itu apa? Suatu media yang digunakan untuk mengirimkan data pada prinsipnya, di mana arah ujung yang satu dengan ujung yang lainnya nanti akan tersebar. Oke, komunikasi ini mengirimkan sinyal ke udara berdasarkan spektrum elektromagnetik, menggunakan sebuah media antena biasanya dalam mengirim dan menerima sinyal elektromagnetik tersebut. Jadi kalau kita menggunakan media transmisi wireless, tentunya komunikasi yang nantinya akan dikirimkan, dia akan mengirimkan sinyal ke udara. Selanjutnya, untuk media transmisi wireless itu sendiri, dia menggunakan media, yaitu antena biasanya, dalam mengirim dan menerima sinyal elektromagnetik itu sendiri. Oke, cuman kendalanya dari media transmisi wireless itu sendiri, dia rentan interferensi atau gangguan sinyal. Oke, suatu media transmisi data yang tidak memerlukan kabel dalam proses transmisinya. Jadi yang dibicarakan adalah untuk media transmisinya, untuk proses transmisinya dia memang tidak membutuhkan kabel pada prinsipnya. Tapi untuk masuk ke device tersebut, contohnya seperti access point atau sejenisnya, tetap kita menggunakan kabel pada prinsipnya. Media ini memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruang hampa udara ataupun air. Contoh kalau kita menggunakan media transmisi yang wireless seperti perangkat-perangkat hotspot yang ada di sekitar kita, atau contohnya kita tethering, contohnya tethering dari satu device ke device yang lainnya. Contohnya dari smartphone teman kita, selanjutnya di tethering ke smartphone teman kita yang lainnya, contohnya. Atau dari smartphone kita, contohnya kita tethering ke laptop yang kita miliki. Ini yang salah satu contoh dari media transmisi wireless itu sendiri. 3 macam wilayah frekuensi antara lain ada gelombang mikro, yaitu mulai dari 2 sampai 40 GHz. Yang kedua ada gelombang radio. Untuk jaraknya, untuk jangkauannya dari 30 MHz sampai 1 GHz. Selanjutnya ada gelombang inframerah yang nantinya bisa kita gunakan. Jadi ada 3 macam wilayah frekuensi yang nantinya bisa kita gunakan. Ada gelombang mikro, ada gelombang radio, dan ada gelombang inframerah. Tergantung dari jenis media yang nantinya kita gunakan. Oke, jenis media transmisi wireless contohnya yang pertama ada yang namanya satelit contohnya. Yang kedua ada WiFi yang sering kita nikmatin, atau singkatan dari wireless fidelity yang biasanya menggunakan access point. Ada dua jenis access point yang bisa kita gunakan. Ada access point indoor yang biasanya memang digunakan di dalam ruangan.
Selanjutnya ada access point outdoor yang memang digunakan di luar ruangan dan jangkauannya pun beda antara access point indoor dan access point outdoor. Selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth di sini jangkauannya pun sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi kita bisa menggunakan teknologi Bluetooth itu sendiri. Selanjutnya ada teknologi GSM atau CDMA contohnya. Ini pun bisa kita gunakan dan ini menggunakan media transmisi wireless. Berikutnya ada WiMAX, Wireless Interoperability for Microwave Access. Ini pun bisa kita gunakan. Yang berikutnya ada microwave itu sendiri, jenis dari media transmisi wireless yang nantinya bisa kita gunakan. Kurang lebih ada 6 jenis media transmisi wireless yang nantinya bisa kita gunakan. Nah, yang lumayan banyak kita gunakan salah satunya yang nomor 2 nih, atau nanti kita bisa menggunakan yang nomor 4. Oke, yang pertama satelit, jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkan ke stasiun bumi yang lainnya. Kita bisa menggunakan teknologi satelit itu sendiri. Cuman memang biayanya lumayan sangat besar. Satelit pada umumnya mengorbit pada ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang biasa disebut dengan channel transponder. Jadi satelit-satelit yang ada di atas permukaan bumi yang mengudara biasanya dia akan punya orbit tersendiri biasanya. Media transmisi ini sering digunakan untuk siaran televisi contohnya, atau contohnya telepon jarak jauh dan jaringan bisnis private, atau contohnya jaringan berbasis private business network, contohnya seperti itu. Yang kedua ada yang namanya Wi-Fi, adalah standar untuk wireless LAN. Kalau jaringan LAN kita menggunakan kabel, tapi ada juga yang kita menggunakan wireless LAN itu sendiri. Yang dimaksud dengan wireless LAN, kita bisa menggunakan jaringan yang memang jangkauannya tidak terlalu besar, tapi kita tidak menggunakan kabel. Yang dibuat oleh Wi-Fi Alliance berdasarkan dia menggunakan standar dari IEEE, yaitu standar IEEE 802.11. Tujuan Wi-Fi adalah memungkinkan komunikasi yang terjalin dengan baik pada berbagai perangkat wireless dari beragam pabrik pembuatnya. Kenapa harus ada yang namanya standar IEEE 802.11 ini sebenarnya sebagai acuan untuk pabrikan hardware yang memproduksi perangkat-perangkat Wi-Fi itu sendiri. Sama seperti standar-standar yang sudah kita bahas di pertemuan kedua, atau ISO contohnya, atau contohnya standar IP address contohnya, standar TCP IP, atau contohnya standar ISO yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kenapa ada yang namanya standar IEEE 802.11 ini sebagai acuan bagi pabrikan hardware yang memproduksi perangkat-perangkat wireless itu sendiri. Oke, selanjutnya jadi buatan manapun perangkat wireless tersebut dapat saling berkomunikasi dengan baik selama mengikuti aturan atau tata cara yang telah distandarkan oleh Wi-Fi atau IEEE 802.11. Wi-Fi nanti diimplementasikan, contohnya nanti bisa digunakan untuk perangkat PC. Contohnya kalau menggunakan perangkat PC mau nggak mau kita harus menambahkan perangkat namanya wireless card nantinya. Selanjutnya kita bisa menggunakan laptop, selanjutnya ada di smartphone yang memang sudah ada wireless card-nya, dan berbagai perangkat mobil yang lainnya. Jadi implementasi dari Wi-Fi itu sendiri nanti kita bisa gunakan contohnya di perangkat mobil yang pada umumnya. Oke, ada beberapa spesifikasi dari Wi-Fi itu sendiri. Jadi pada waktu kita akan membeli perangkat-perangkat seperti Wi-Fi yang nantinya akan diimplementasikan salah satunya dengan access point, ada beberapa spesifikasi yang perlu kita perhatikan. Perangkat kita yang kita beli itu spesifikasi kecepatan dan frekuensinya ada di mana gitu. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti perangkat yang kita beli sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Contoh, yang pertama ada spesifikasi 802.11b. Ini kecepatannya hanya 11 Mbps per second. Frekuensinya ada di 2,4 GHz. Selanjutnya ada 802.11a, ini kecepatannya lumayan 54 Mbps, frekuensinya ada di 5 GHz. Selanjutnya 802.11g, kecepatannya lumayan 54 Mbps, selanjutnya frekuensinya ada di 2,4 GHz. Ada lagi yang N, ini sampai 100 Mbps. Selanjutnya ada juga yang 802.11ac.
sampai 1300 Mbps gitu, per second. Frekuensinya ada di 5 GHz. Bagaimana caranya membedakan antara satu spesifikasi A dengan spesifikasi yang lainnya? Salah satunya kalau memang kita membeli perangkat yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, akibatnya ada beberapa perangkat yang memang tidak support untuk masuk ke access point tersebut. Contoh, kita menggunakan access point yang masih menggunakan standar A contohnya. Di beberapa laptop ternyata bisa masuk, bisa koneksi ke access point tersebut. Cuman di perangkat-perangkat smartphone kadang-kadang nggak bisa gitu, padahal sudah sesuai username dan passwordnya untuk masuk ke access point tersebut. Kenapa? Bisa jadi karena beda frekuensinya. Kayak contoh perangkat access point atau perangkat Wi-Fi contohnya seperti access point ini yang merek TP-Link, dia ada di standar contohnya 802.11b atau G atau N. Berarti bisa 11G, bisa 11B, atau bisa 11N. Berarti ini nih, 11G, 11B, dan 11N. Jadi perangkat-perangkat yang ada di frekuensi ini nanti dia bisa masuk. Ini salah satunya. Ada lagi yang modelnya seperti ini nih, yang sekarang banyak di pasaran, yang model-model seperti ini, yang Ubiquiti, dia bahkan ada di 802.11 AC. 802.11 AC berarti dia kecepatannya sampai 1300 Mbps dan frekuensinya ada di frekuensi 5 GHz. Ini salah satunya. Oke, ini contoh dari perangkat-perangkat access point. Ini yang merek Ubiquiti contohnya. Selanjutnya teknologi dari teknologi dari akses dari wireless contohnya, yang berikutnya ada yang namanya Bluetooth. Dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan menggunakan teknis frekuensi hopping spread spectrum. Saat ini sudah terdapat dalam beberapa perangkat, contohnya seperti di handphone atau PDE atau laptop untuk yang Bluetooth itu sendiri. Cuman memang jangkauannya tidak terlalu jauh sebenarnya sih. Jaringan yang menggunakan Bluetooth sebagai interface biasa disebut dengan PAN atau Personal Area Network. Kenapa? Karena jangkauannya sangat rendah atau sangat kecil. Jangkauannya sekitar ya maksimum 10 meter, itu pun kalau nggak ada gangguan. Selanjutnya ada yang namanya WiMAX, sebuah tanda sertifikasi untuk perangkat sesuai dengan standar IEEE 802.16. Kalau tadi Wi-Fi ada di 802.11. Selanjutnya selain itu WiMAX adalah sebuah platform untuk membangun alternatif dan pelengkap dari jaringan broadband. Oke, biasanya banyak digunakan di perangkat-perangkat di jaringan-jaringan broadband yang nantinya akan melakukan koneksi internet biasanya. Selanjutnya ada yang namanya microwave. Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 1 mm sampai dengan 1 meter. Gelombang ini memiliki frekuensi ada di 300 MHz sampai 300 GHz, lumayan sih sebenarnya. Gelombang mikro termasuk gelombang dengan frekuensi super tinggi dengan standar SAF adalah 3 hingga 30 GHz atau 10 hingga 1 cm panjang gelombangnya. Oke, selanjutnya di perangkat-perangkat wireless biasanya dia butuh yang namanya antena biasanya, karena dia yang nantinya akan menerima dan memancarkan gelombang itu sendiri nantinya, yang akan menerima atau akan memberikan sinyal dari satu device ke device yang lainnya. Ada beberapa jenis antena yang biasa digunakan. Yang pertama ada yang namanya antena grid, berikutnya yang kedua ada antena sektoral. Yang ketiga ada antena omnidireksional, selanjutnya ada yang keempat ada antena parabolik. Yang kelima ada yang namanya antena Yagi. Ini kurang lebih beberapa jenis antena yang nantinya bisa digunakan, terutama di jaringan wireless itu sendiri. Baik yang nantinya digunakan di contohnya di indoor ataupun nanti bisa digunakan di outdoor. Yang pertama kita bahas tentang antena grid. Antena ini merupakan salah satu antena Wi-Fi yang cukup populer. Fungsinya adalah di mana antena ini dapat menerima dan mengirim sinyal data dengan sistem gelombang radio. Jadi dia menggunakan gelombang radio 2,4 MHz. Contoh antena grid ya contohnya seperti ini nih, antena grid. Oke, fungsi dari antena biasanya untuk memperkuat sinyal salah satunya. Selanjutnya ada yang namanya antena sektoral. Antena yang juga digunakan untuk access point, biasanya access point to serve a point to multi point biasanya. Sudut pancar antena ini dari 45 sampai 180 derajat dan tingkat ketinggian pemasangannya harus diperhatikan.
Tujuannya untuk apa? Agar tidak terdapat kerugian dalam menangkap sinyal. Jadi kalau memang kita ingin frekuensinya sampai 360 derajat, kalau kita menggunakan antena sektoral, kita bisa menggunakan minimal 2 sih sebenarnya. Atau kalau contohnya kita bisa menggunakan supaya nanti jangkauannya lebih bagus, kita bisa menggunakan lebih dari 2 contohnya. Contohnya nanti kita setting, atau contohnya 4, kita setting contohnya 90, 90, 90, 90. Ini yang bisa kita lakukan. Modelnya seperti ini biasanya. Dia akan memancarkan frekuensinya dari 45 derajat sampai 180 derajat. Kayak contohnya seperti ini, dia masang 3, nanti berarti 360 dibagi 3 gitu. Nanti dapat berapa? Itulah setting pemancar antena yang nantinya bisa kita konfigurasi. Oke, selanjutnya ada yang namanya antena omni. Antena yang memiliki pola pemancar sinyal ke segala arah dengan daya yang sama. Antena ini hanya memberi pancaran sinyal pada sekelilingnya, yaitu atau 360 derajat. Memang sih jangkauannya tidak terlalu jauh, karena pada prinsipnya antena ini dia akan memancar ke segala titik arah, yaitu 360 derajat. Kayak contoh seperti ini, untuk yang antena omni yang biasa digunakan untuk jaringan RT/RW-net atau jaringan jaringan outdoor biasanya, atau model-model seperti ini. Selanjutnya ada antena parabolik, memiliki fungsi dan frekuensi yang sama dengan antena grid. Jangkauannya lebih jauh dan lebih fokus kalau dibandingkan dengan grid. Digunakan untuk aplikasi point to point biasanya. Dia akan nembak sinyal dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Ini contoh untuk antena parabolik yang bisa digunakan terutama untuk membangun jaringan wireless. Terakhir ada yang namanya antena Yagi. Antena yang paling umum digunakan dalam aplikasi yang beroperasi di atas 10 MHz. Contoh seperti ini, seperti antena TV sih sebenarnya. Oke, untuk konfigurasi antena, contohnya saya menggunakan yang perangkat, contohnya seperti perangkat access point. Nanti kita bisa atur distance settingnya dan antena alignment-nya. Ini yang perlu kita atur. Bahkan ada yang beberapa provider yang memang menjual paket, contohnya perangkat antena RT/RW-net sampai 30 km yang bisa digunakan sampai 20 user. Harganya ya kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya perbedaan antara wireless LAN dan wired, jaringan wired dan jaringan wireless. Kalau jaringan wired biasanya menggunakan kabel. Selanjutnya adapternya menggunakan network interface card pastinya. Menghubungkan dua buah komputer biasanya cross kabel dan seterusnya. Tapi kalau yang wireless LAN biasanya menggunakan gelombang radio. Selanjutnya untuk adapternya menggunakan wireless network interface card. Oke, komponen dasar dari wireless LAN pasti ada yang namanya wireless LAN card-nya. Selanjutnya dia butuh yang namanya access point. Biasanya untuk infrastruktur biasanya. Selanjutnya antena. Antena di sini sifatnya opsional. Kalau memang jangkauannya pengen lumayan agak jauh, kita bisa menggunakan antena. Contoh seperti PCI yang kita bisa pasang di komputer, karena di komputer memang nggak ada wireless card-nya, kita bisa memasang perangkat-perangkat seperti ini. Atau yang model-model USB seperti ini. Selanjutnya PC card yang ada di atau PCMCIe yang biasanya ada di laptop kurang lebih seperti ini nih. Berikutnya access point. Access point di sini ada yang digunakan untuk indoor, model-model seperti ini. Ada juga yang digunakan untuk outdoor. Oke, ini kurang lebih untuk beberapa perangkat tambahan, terutama kalau kita pengen mengonfigurasi perangkat jaringan berbasis wireless. Untuk wireless protokolnya 802.11 di sini terdiri dari tadi sudah sih sebenarnya untuk penjabarannya ada 802.11a, 802.11b, selanjutnya 11G, sekarang ada yang N, ada yang AC dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih untuk untuk wireless protokol standar yang biasa digunakan terutama untuk jaringan wireless itu sendiri. Oke, demikian penjelasan materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.